kembali dalam acara Ngopi Bareng Forex Info dan Java Global Future. Ya. Bersama saya Michael Yudi dan Lindu Nenggolan. Yes, Bro Lindu Nenggolan. Kita mau bahas apa nih kali ini, Bro? Ya, mengenai ini pergerakan harga emas menjelang akhir tahun kan? Ya, kan pemilihan coblos suaranya Pilpres saya sudah selesai ya kan? Tapi masih ada terus berlanjut sih. Kan ada gugatan seperti Dan itu ya. ada beberapa negara bagian yang hitung ulang. Ya, jadi kita mau bahas topik kali ini adalah apakah emas terus meroket sampai akhir tahun ini? Ya. Ya, karena ada artikel mengatakan demikian, siapapun pemenangnya ya di Pilpres AS ya, itu emas terus meroket sobat trader ya. Itu kita mau bahas itu kali ini ya. Bagi sobat trader yang menyaksikan acara ini baik di fanpage dan YouTube channel Forex Info atau Java Global Future ya, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Oke, tapi sebelum kita bahas, biasa ngopi dulu, Bro. Ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu. Ya, Bro. Naik ke puncak gunung tinggi. Mantap. Tempat tunggu pohonku ini. Saya ucapkan selamat pagi. Semoga penuh berkah hari ini. Wis, mantap. Luar biasa nih pantunnya. Saya juga bisa nih balas sambil ngopi juga sih. Matahari terbit di pagi hari. Kan? Sekarang pagi toh. Jangan lupa minum kopi. Minum kopi. Yo. Cakep. Harga emas mau kita prediksi nih ke level mana di akhir tahun ini? Mantap. Jadi pas banget dong nih pantunnya. Pantunnya mantap banget Pak Endu. Harga emas mau kita prediksi ke level mana di akhir tahun ini. Ya. Gitu sama trader ya. Karena emas ini banyak diminati. Ya kan, Bro? Betul. Banyak diminati ya. Jadi orang banyak invest ataupun trading emas. Iya, apalagi sekarang kan masih belum jelas, walaupun sudah ada yang mengumumkan sebagai pemenang di Pilpres Amerika Serikat ya, Joe Biden gitu ya. Tapi bahkan beberapa negara belum mengakuinya. Ya karena kan sekarang ini lagi masih proses nih, berjalan kan, kayak di kita gitu kan, ada sampai ke Mahkamah Konstitusi kayak begitu kan. Nah ini juga rupanya si Trump itu mau menggugat di beberapa negara bagian. Yang dituduhkan ada kecurangan di situ. Yang dituduhkan ada kecurangan di situ. Sehingga ada nih yang saya tahu sih ada 4 negara nih belum mengakui nih. Ya mereka bilang sih tunggu dulu deh. Maksudnya kepala negara, Bro? Ya kepala negara, betul. Kepala negara belum kasih selamat. Ya nunggu hasil akhir lah, sampai penentuan secara hukum sah gitu. Jadi secara hukum memang ini presiden terpilih itu belum ditetapkan sebenarnya. Kita masih hasil dari vote ya, polling vote. Jadi belum ditetapkan. Betul. Jadi belum tentu ya, walaupun secara kemarin vote itu kan masih terlihat Joe Biden memimpin ya kan. Tapi kan ini masih bahkan ada gugatan. Bahkan menurut yang ada di media-media dia menang seperti itu. Nah, cuma ya seperti yang tadi saya bilang, ada 4 kepala negara ya. Dari Meksiko, dari Rusia, dari Turki, ini negara-negara besar juga nih, sama dari Cina malah, dia belum kasih selamat dulu gitu ya, karena masih nunggu kepastian hukum. Jangankan dari luar, kan biasanya ada yang masa transisi gitu ya, ada Badan Administrasi Pengalihan Transisi Kekuasaan gitu ya, jadi ada yang nanda tangan ketuanya gitu kan. Nah tapi untuk hal ini ketuanya pun belum berani untuk tanda tangan karena belum ada hasil pengumuman resmi. Karena belum resmi kan sebenarnya. Ya kecuali kalau sudah resmi. Makanya untuk transisi dialihkan ke tim transisinya si Biden belum berani dia.
Jadi nunggu keputusan resmi baru berani ada ini mengalihkan transisi itu, seperti itu. Bahkan sih kalau misalnya secara hukum misalnya Trump nggak ini, Trump juga udah siap juga untuk mencalonkan diri lagi di Pilpres 2024. Tapi sekarang mereka konsen untuk masalah gugatan ini. Iya. Gugatan dan hitung ulang ini, seperti itu. Sampai ada hasil resmi. Iya. Jadi ya sementara kemarin sih hasil dari penghitungan suara itu memang cenderung apa tuh, bro? Pergerakannya terlihat kan itu di pasar kan. Memang sih sempat terakhir apa tuh? North Carolina. North Carolina itu akhirnya dimenangkan oleh Trump. Oh ini jadi udah kan di apa lagi istilahnya itu di sidang ditetapkan lagi bahwa North Carolina tadinya memimpin Joe Biden, tapi setelah dihitung ulang enggak. Tadinya si ini North Carolina siapa? Memang Trump gitu. Dan sekarang udah ditetapkan memang Trump menang di North Carolina. Oh gitu. Tapi ada beberapa wilayah ini yang dibilang masih sengketa ya. Di Georgia dan Georgia dan Wisconsin itu hitung ulang. Nah, yang Trump gugat itu di Pennsylvania, di Michigan, di Arizona sama Nevada. Oh, itu yang digugat ya. Ya, terutama di wilayah Pennsylvania yang katanya terlalu banyak kecurangannya di situ katanya. Ya, gitu. Jadi kan itu kan pengaruh ya. Itu pengaruh ke electoral vote-nya kan? Ya. Karena kan Pennsylvania sendiri kan ada situ 20 electoral vote ya kan? Ada di Michigan itu kan 16 ya kan? Ada di Arizona tuh 11 ya kan? Ada di Nevada 6 ya kan? Ya, total, itu yang digugat gitu. Ya, totalnya aja itu udah sekitar berapa nih? 42 tambah 11 ya kan, udah 53 kan? Iya. Itu menambah electoral vote-nya nambah ya kan? Iya betul. Apalagi dia kan si Trump baru dapat yang North Carolina itu. Kalau ditambah ini misalnya, kalau misalnya ini dimenangkan semua oleh Trump, ya lebih dari 270 electoral vote-nya, ya kan? Dia yang jadi makanya ada 4 kepala negara yang termasuk besar kan juga nggak berani. Ya kan udah kita bahas sebelumnya. Sobat kan kita sudah bahas sebelumnya kan kalau jumlah electoral vote-nya kan itu kan total 538 ya kan. Kalau dibagi 2 kan itu 269 kan 269 kan. Jadi kalau yang 270 ya itu pemenangnya gitu kan. Kan itu pemenangnya. Maka kalau ini hasil gugatan ini Pennsylvania, Michigan, Arizona ya kan? Arizona dan Nevada. Ya, kalau nanti dimenangkan oleh pengadilan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu kan akan berubah. Jadi Trump lebih dari 270. Gitu kan. Dan dia akhirnya jadi ya istilahnya pemenang Pilpres AS ya kan gitu. Jadi bisa berubah keadaan kan bisa gitu, berubah keadaan. Nah, ini yang makanya ditunggu oleh seluruh dunia, terutama 4 negara besar itu. Karena jangankan 4 negara besar itu, ya di dalam negeri sendiri yang mengurus transisi ini nggak berani gitu tanda tangan. Iya, karena kan masih dalam proses gugatan, masih sampai bisa ada berubah. Hasil resmi baru itu bisa dipertanggungjawabkan kayak begitu. Iya gitu benar. Jadi masih menunggu. Iya. Nah ini dia yang makanya nanti sampai kemungkinan Desember ini yang akan membuat emas bergejolak. Ya. Karena kan pelantikannya AS sendiri presiden terpilih nantinya kan. Ya entah siapa itu jadinya kan. Ya kan. Itu kan tanggal 20 Januari 2021 itu pelantikan. Nah itu kan nanti siapa itu yang dilantik ya itu nanti dilihat dari proses-proses ini ya kan? Ini akan seru sekali ini di bulan Desember ini nanti seru banget nih sampai Januari lah seru ya. Nah, bayangin waktu itu kan ada hari Senin ya ada pengumuman mengenai Pfizer itu kan ya vaksin. Ya kan itu kan cukup melemahkan itu pengaruh kan. Sama gold ya. Iya, gold sampai melemah. Tapi
nggak tembus juga support kuatnya. Ya. Support kuatnya itu di 1836 sampai 1840, nggak tembus. Ya, jadi itu sekitar 114 poin ya di gold ya. Ya. Jadi udah naiknya kayak naik tangga gitu kan, pelan-pelan ya kan. Ya. Jadi kemudian dari vaksin itu langsung jatuh langsung. Padahal iya dari tanggal 3 itu kan ini naik terus. Tahu-tahu gara-gara itu langsung bas gitu, langsung jatuh ke bawah. Tapi nggak kuat nembus support kuatnya. Ya karena kan semua masih fokus nih ke pilpres nih. Masih. Ya apalagi ini kan ada proses selanjutnya. Nah mungkin sih. Jadi itu kan yang kita bahas tadi, bro, kan ngomongin artikel yang siapapun pemenangnya kan naik. Nah itu kan emas meroket, ya kan? Ya tapi kan gara-gara vaksin. Ya sempat naik, tapi karena ditemukan vaksin yang katanya 90% efektif itu kan, akhirnya kan turun kan. Tapi apalagi kalau udah 100%, itu cenderung berarti emas cenderung turun. Udah break low mungkin jadinya kan. Sebenarnya bukan itu yang ditunggu 100%-nya, yang ditunggu adalah kalau produksi massal. Produksi massal, betul. Itu berarti kan sudah teruji 100% itu otomatis kan. Pfizer sendiri kan masih cari otoritas untuk istilahnya melegalkan ini benar-benar dianggap aman banget untuk diproduksi secara massal. Nah, belum lagi nanti kalau vaksin-vaksin dari negara-negara lain gitu udah berhasil juga. Nah, gold ada kemungkinan di tahun depan lah turun begitu turun ya. Tapi ini jelas banget support kuatnya 1836 1840. Nah, soalnya pernah peristiwa di tahun 2011. Ya, ketika waktu itu kan sampai rekor itu ya. Sampai mencapai rekor 1920.80 ya kan. Kemudian kan nggak bisa nembus level 1520-an. Ya. Terus ketika sampai support kuat itu balik lagi ke atas, balik ke bawah lagi nggak kuat nembus 1520, balik lagi ke atas. Tahun 2013 bulan April ketika Siprus menyatakan akan menjual cadangan emasnya, baru tuh tembus support kuatnya langsung jatuh. Nah mungkin kalau mirip-mirip, tapi waktu itu makan 2 tahun ya. Ya nggak 2 tahun, 1 tahun lebih lah, karena kan itu dari bulan September ke bulan April mencoba break low-nya mencoba break low-nya udah dari ini sebenarnya September 2011. Ya, September mencoba 2011. pertama kali. Ya. Ke 2012 September berarti 1 tahun. Ke bulan April itu kan kira-kira 1,5 tahun gitu kan ya. Nah, kemungkinan ini bisa lebih cepat ya, karena kan masalah penemuan vaksin, ya kan. Nah, kalau benar-benar pokoknya intinya di tahun depan kalau kelewat 1836 ini bisa jatuh. Cuma kalau sekarang kan masih pilpres nih, masih belum jelas ininya. Ini nggak ketembus-tembus 1836, bakal naik lagi, masih meroket. Masih cenderung naik saat ini ya. Masih cenderung naik. Cenderung naiknya juga didorong sama pelemahan dolar ya. Betul. Dolar Amerika karena belum jelas nih pilpres ini. Dolar sampai Amerika Desember. Cenderung melemah nih. Kan kalau emas kan berbanding terbalik terhadap dolar Amerika kan. XAU US dollar kan, XAU terhadap US dollar. Kalau dolar melemah maka emas naik, kan? Kalau dolar naik emas melemah gitu, terbalik. Terutama kalau pokoknya ada ketidakjelasan politik kan, pasti orang nggak akan megang mata uangnya, ya kan? Pasti megang yang lain. Kalau misalnya waktu ada krisis politik atau pada megang dolar, ya kan? Nah, kalau di sana kan dolar terhadap emas gitu kan, ya pasti larinya ke emas kayak gitu. Bro, ada pertanyaan nih bro dari Bayu Gunawan. Peluang meroketnya sampai berapa pips kira-kira? Oh ya, meroketnya emas nih maksudnya ya. Jadi ini kalau nggak lewat 1836 1840, prediksinya yang terdekat itu dia akan ke 1927. 1927 hingga posisi
yang kemarin itu langsung jatuh pas sudah sampai situ terus langsung jatuh emas itu di level 1965. 65. Jadi 1927 sampai 1965. Nah, 1965-an ini atau 1970 lah, 1965 1970 itu area resisten kuat. Ya. Ya, kalau bisa ditembus itu area resisten kuat itu, dia bisa ke arah tertinggi 2000-an lagi. Oke. Nah, cuma seperti tahun 2011 ketika ada mencapai rekor tertinggi gitu kan, terus anjlok sampai supportnya 15-20-an. Tahun 2011 itu dia naiknya sampai resisten tertentu juga sama seperti yang ini. Mungkin kalau sekarang paling enggak 1965 1970. Nah, tahun 2011 itu ya itu di kisaran tertingginya itu sampai 3 kali ya, 3 atau 4 kali. Itu di 1790 poin 50-an. Dekat-dekat level resisten sebelumnya. Ya, jadi dia di situ nggak sampai ke puncak posisi tertingginya yang sebelumnya. Nah, itu juga yang akan terjadi. Jadi sebelum menembus support ini dia akan bolak-balik ya. Di 19 prediksinya ke 1935-1940 itu resisten kuatnya di 1965-an sampai 70. Jadi antara situ nanti bolak-balik di situ. Iya, ini kan udah retest 3 kali ini kan? Ya. Retest, ya kan? Sekitar bulan apa tuh? Yang kemarin tuh yang bulan 9 kan? Ya. Itu retest kan? Ya. Terus kemudian kemarin yang bulan 10 sekitar tanggal 30 kan? Ya. Retest. Terus yang kemarin kan yang turun anjlok itu kan? Ya, betul. Retest lagi ini. Ini masih bisa naik dulu ya? Ya. Naik dulu dia. Bentar ini masih bisa naik. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi gitu sobat trader, pergerakan emas. Ya. Jadi memang kemarin itu anjlok, lagi naik-naiknya tiba-tiba anjlok itu karena pengaruh ada info vaksin ya kan? Ya. Ya, tapi kalau nggak ada info itu sebenarnya emas masih cenderung naik, ya kan? Betul. Jadi ini sedang naik lagi nih, saat ini sedang naik lagi gitu. Jadi saat ini karena pelemahan dolar, emas masih cenderung naik. Ya. Dan cenderung naiknya adalah ke level coba ke yang 1927 dulu. 1927. Ya, kalau dia sampai situ dulu. Kalau nggak kuat, ya dia bisa langsung turun lagi ke support kuatnya itu. Tapi kalau kuat ya baru 65 sampai 70 itu resisten kuat yang berikutnya. Itu yang kayaknya, paling kuat itu. Ya, paling sampai akhir tahun paling tinggi-tingginya sekitar di 27 dulu. Ya, ke 27 dulu ya. Gitu ya. Nanti mungkin kira-kira ya nanti di awal tahun baru dia kalaupun naik kuat ke arah ke 66 tadi ya, 67 70 tadi ya. Kalau awal-awal tahun Januari ya Februari gitu ya. Kalau misalnya lewat 1836 ini atau bahkan sesudah Pilpres AS mungkin ya 20 Januari. Ya kan pelantikannya Januari. Ya kan. Kalau memang udah bisa diterima semua begitu kan. Lewatin 1836 bisa jadi itu dia bisa ke 1760 hingga 1689 untuk terdekatnya seperti itu. Itu mungkin Januari ya. Gitu. Ini lagi panas-panasnya nih, jadi masih ya naik-naik di antara level support dan resisten kuatnya itu. Ini masih bisa terjadi perubahan sobat trader ya. Jadi hasil dari Pilpres AS ini kan masih ada gugatan ya khususnya di 4 negara bagian ya. 5 ya. Ya, Pennsylvania, Michigan, ya kemudian Nevada, ya kan? Ya. Arizona. Betul 4. Ya. Oke. Yang 2 itu ini hitung ulang. Jadi itu akan bisa mempengaruhi jumlah electoral vote-nya, ya kan? Sehingga yang tadinya mungkin tadi si Joe Biden 279 ya? Ya. Itu bisa turun karena kan itu lagi digugat di 4 negara bagian. Kalau menang kan berarti beralih ke kalau Trump di sini kan, kan kalau dia ini diambil electoral vote-nya dia turun kan? Ya, itu naik. Berkurang. Naik ya. Jadi kayak berpindah. Ini Trump nih, ini kan Joe Biden misalkan. Jadi bisa jadi yang justru Trump yang memimpin di lebih dari 270 electoral vote, kan? Dan jadi
presiden terpilih Ya. Amerika. Ya. Ya kalau jadi dia terpilih akan dilantik tanggal 20 Januari 2021. Ya, makanya penentuan nih sampai Desember. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih. Bro. Ya, udah cukup jelas Cukup sih jelas lah ya. arahnya, dan apa Kalau- yang menyebabkan akan naik, Ya. apa yang menyebabkan nantinya akan turun. kayak Ya gitu. walaupun ini sudah selesai dibahas nih di acara ngopi bareng kita, sobat trader, masih terus dibahas di grup Telegram kita. Oh iya, Iya. betul, cakep, benar. Jadi jangan lupa kalau sobat trader atau yang belum ya, join di grup Telegram Forex Info Community, bisa segera join. Ya, bisa Linknya nanya-nanya ada di ya. bawah. Bisa Ya, nanya-nanya. nanti kita bahas lagi. Ini kan acara kita terbatas waktunya, tapi di grup Telegram nggak terbatas waktunya. Ya, bisa dibahas lebih lanjut lagi. Jadi bagi sobat trader yang belum join di grup Telegram Forex Info Community, segera join ya. Di Ya. situ nanti kita bahas tentang news update, ada juga trading plan Betul. ya. Ya, ada juga nanti diskusi bersama ya para traders lainnya. Ya. Jadi segera join ya. Ya. Gitu. Jadi dan juga bagi sobat trader ya bisa juga ya subscribe setiap akun media sosial kami ya. Subscribe, like dan share. Ya, Ya, ada jangan. juga banyak edukasinya juga kan. Ya, Ah. ya, baik ya. Baik yang ada di Forex Info dan Java Global Future. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, Bro ya. Ya, Sampai di sini Betul, dulu Bro Yudi. ya. Jadi acara ngopi bareng ini udah sampai akhirnya nih, Bro. Ya. Terima kasih buat pemirsa setia. Ya. Sampai jumpa di acara ngopi bareng selanjutnya. sampai jumpa. Sampai jumpa.